kitab Ayub ini bahasa Inggris Job ya. Arti nama Ayub itu banyak. Yang pertama, di mana ayah. Itu salah satu arti atau sebutan orang menderita. Zaman Ayub itu orang menderita itu sering dipanggil Ayub. Jadi semacam panggilan juga ya, panggilan. Atau di mana ayah, atau di mana Allah. Jadi seperti penderitaan dia ya. Jadi nama Ayub ini muncul ya, Kejadian pasal 46 ayat 13. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub. Di sini ada nama Ayub. Tetapi mungkin kurang tahu ya, ini sama dengan Ayub di dalam kitab Ayub atau hal yang lain. Tapi memang zaman kitab Kejadian sudah ada nama Ayub. Kitab Ayub ini sering disebut kitab hikmat dan puisi. Kitab hikmat dan puisi ya. Karena kebanyakan isinya itu puisi atau syair. Sehingga dan juga berbicara tentang hikmat. Maka disebut kitab hikmat dan puisi ya. Kemudian ini zamannya sama dengan zaman Abraham. Jadi sebelum Masehi tahun 2000. Jadi itu sebenarnya salah satu kitab yang paling kuno. Zamannya hampir sama dengan kitab Kejadian. Kitab Kejadian. Ayub ini keturunan Esau. Ishak dan Esau ya. Esau itu sebenarnya bukan orang Israel. Penulisnya tidak tahu siapa yang menulisnya. Tapi tempat tinggal itu Uz. Jadi tempat tinggal nama daerah Uz ini juga itu tanah Edom ya. Edom itu juga tertulis di dalam Kejadian pasal 10 ayat 23. Kata kunci di sini ya tadi Stefanus jelaskan mengapa. Jadi banyak pertanyaan mengapa ini terjadi. Mengapa? Kemudian tema kitab itu ya sesuai dengan pertanyaan mengapa ya. Jadi hikmat dan kedaulatan Allah itu tema kitab Ayub. Inti ayat di sini ya dua mungkin saya coba pilih ya. Pasal 1 ayat 21 ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi itu artinya ya Tuhan berdaulatnya atas semua kejadian atau penderitaan. Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Itu salah satu ayat yang penting. Kemudian pasal 42 yang terakhir. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi kesimpulannya ya pasal yang terakhir, pasal 42, dia hanya dengar-dengar saja tentang Tuhan. Tetapi sekarang dia sendiri memandang Allah. Jadi itu pengakuan Ayub yang terakhir. Kemudian kitab Ayub ini apa kaitan dengan Kristus? Mirip dengan penderitaan Yesus Kristus. Yesus Kristus juga menderita dan juga sebagai penebus. Nanti ya pasal 19 ayat 25 ya, penebus. Dia mencari penebus. Kemudian hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu salib Yesus Kristus itu hikmat Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus seperti Ayub pasal yang terakhir ya, dipulihkan, diberkati 2 kali lipat. Isinya sangat mirip dengan kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian ciri khas kitab Ayub itu yang pertama, tidak tertulis tentang hukum Taurat. Jadi di dalam kitab Taurat tidak berbicara tentang hukum Taurat. Artinya kitab ini tertulis sebelum zaman Musa. Jadi ya hampir sama dengan zaman Abraham. Tidak banyak tentang hukum Taurat. Kemudian kitab ini menyajikan pembahasan terdalam yang ditulis mengenai rahasia penderitaan. Itu istilah teologi ya, itu biasanya teodik. Itu mengapa seseorang mengalami menderita. Itu kita sering mengalami. Jadi mengapa di bumi ini ada agama? Jadi agama itu muncul untuk memberi jawaban kepada orang menderita. Orang menderita, dia bertanya, mengapa ini terjadi? Sulit menafsirkan kejadiannya, penderitaannya. Maka sering bertanya, tiba-tiba ada kecelakaan, itu semua anggota keluarga meninggal dunia. Tiba-tiba ada bencana alam, maka kehidupan seseorang hancur semua. Jadi waktu itulah manusia mulai bertanya,
Mengapa ini? Ini bukan hanya Yob saja bertanya kepada Tuhan atau kepada diri sendiri, tapi semua orang percaya akan melewati proses penderitaan ini. Itu harus bukan hanya Yob saja, kita akan melewati penderitaan seperti ini. Sehingga baru kita akan bertanya mengapa ini. Karena manusia itu kenyang, aman, tidak ada pertanyaan. Karena tidak terjadi ya kejadian-kejadian sesuai dengan keinginannya. Beda kenyataannya, kerinduannya. Maka hal kecil, hal besar, kejadian besar itu terjadi. Maka biasanya tafsirannya zaman dulu ya, sejak zaman dulu, zaman Ayub ini mungkin kira-kira dari sekarang kira-kira 3-4 ribu tahun yang lalu, orang-orang berpikir ya biasanya seperti teman Ayub ya, itu upah dosa karena kamu berdosa. Itu mungkin pikiran zaman Ayub itu, dasar pikiran zaman Ayub. Ada agama sampai sekarang mengajar ajaran seperti ini juga. Kalau seseorang mengalami penderitaan, ya orang bilang, atau pendiri agama bilang, ya kamu berdosa, atau kamu dihancur oleh setan. Jadi mencari alasan dalam sengsara, dalam penderitaan, biasanya itu karena dosa atau setan. Itu sebenarnya ada ajaran kekristenan yang sangat menekankan upah dosa ini dan pengaruh atau tipu daya iblis. Itulah penyebabnya. Itu jelas. Tetapi bukan hanya itu di dalam Alkitab ya, di dalam kitab Ayub ya. Bukan hanya itu saja, itu benar. Tetapi bukan hanya itu, ada yang lebih, ada yang melebihi pikiran manusia ini. Jadi itu hikmat Allah ya, hikmat Allah. Jadi hikmat Allah seperti bangsa Israel, mereka melewati padang gurun, keluar dari Mesir, tidak langsung ke masuk ke tanah Kanan. Mereka melewati padang gurun untuk mempersiapkan diri sebelum masuk ke tanah Kanan. Perlu proses. Setiap orang Kristen itu tafsiran penderita itu semacam proses untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu mungkin bermacam keuntungan juga, mungkin dewasakan sebagai anak Allah. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya. Itu semacam kemuliaan Tuhan ya, itu menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi banyak agama berusaha keras untuk menghindari penderitaan. Tetapi untuk orang Kristen itu percaya kepada Tuhan itu mengikuti penderitaan Tuhan. Itu tujuannya. Jauh beda dengan agama yang lainnya, agama yang lain. Jadi beberapa agama, mengapa kamu sekarang menderita atau mungkin kastanya rendah? Karena dosa kamu sebelum lahir. Karena karma kamu. Atau mungkin Konghucu, karena kamu tidak bekerja keras. Karena kamu belum semangat. Itu jawabannya. Tidak selalu seperti itu ya. Kemudian ciri khas di sini syair ya. Kebanyakan pasal 3 sampai pasal 42. Hampir semua itu tertulis dengan syair. Semacam puisi ya. Puisi. Maka sulit ditafsirkan. Khususnya iman Ayub itu. Banyak tafsirannya. Tadi Stefanus menafsirkan iman Ayub itu agak positif ya. Ayub tetap bertahan, bertekun. Sehingga pasal 42 dia menerima berkat 2 kali lipat. Itu biasanya tafsiran biasa. Tapi menurut saya itu Ayub goncang-goncang imannya. Karena belum menemukan jawaban yang tepat. Tafsiran saya itu iman Ayub itu akan negatif, goncang-goncang, tidak setia. Kemudian ya percakapan dan persepakatan Allah dengan iblis itu sebenarnya itu bahasa aslinya setan, tapi bahasa Indonesia itu kenapa tiba-tiba pakai iblis, aku kurang mengerti ya. Bagaimana Allah bercakap-cakap sama iblis atau bersepakat dengan iblis untuk mencobai jemaat, itu sebenarnya pertanyaan besar ya. Tapi kesimpulannya ya, mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi di surga, tapi kita tahu ya, itu semua diizin oleh Allah. Semua terjadi atas izin dari Allah kita. Itu kemudian garis besar kitab Ayub itu pasal 1 sampai 3 itu pembukaan. Perdebatan di surga. Di surga ya terjadi persepakatan
percakapan sama iblis dan Allah. Tapi Ayub tidak tahu apa yang terjadi di surga. Sehingga nanti terjadi masalah, dia bingung kan. Kalau dia sudah tahu apa yang terjadi di surga, pasti dia ya bertekun. Tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi di surga. Itu kehidupan kita ya. Kemudian pasal 4 sampai 41 itu perdebatan di bumi. Maka apa yang terjadi di surga, maka di bumi ini perdebatannya itu panjang lebar. Panjang lebar. Panjang lebarnya bagian yang pertama ya, pasal 4 sampai 27 itu perdebatan 3 kali. 3 teman datang, 3 sahabat Ayub datang, kemudian pasal 4 sampai 14 itu pertama kali mereka berdebat secara bergiliran. Elifas bertanya, kemudian Yob jawab, kemudian Bildad bertanya, Yob jawab, Sofar bertanya, bukan bertanya, menegur, kemudian Ayub menjawab. Kemudian babak yang kedua ya, mulai besok ya, sampai 21, pasal 21, kedua kali, berulang-ulang lagi. Kemudian 22 sampai 27, ketiga kali. Tapi Sofar tidak muncul, hanya Elifas bertanya, Yob dijawab, Elifas menegur, Bildad menegur, kemudian Ayub dijawab. 3 kali. Itu maksudnya apa di sini? Maksudnya mungkin bukan untuk saudara-saudara mungkin bingung ya. Tapi maksudnya di sini perdebatan di antara manusia itu berkali-kali di babak yang ketiga kali pun tidak dapat solusi. Itu maksudnya. Dan juga kita juga bingung ya setiap hari membaca sampai pasal 27 mungkin lumayan pusing ya. Karena ini berulang-ulang. Ini terjadi di bumi ini. Tidak mengerti kehendak Allah di bumi ini, ya semua orang pusing. Sulit berkomunikasi, sulit menemukan jawaban yang tepat. Itu terjadi di bumi ini ya. Kemudian pasal 28 itu puisi hikmat, itu terkenal ya, puisi hikmat. Kemudian pasal 29 sampai 31 orasi. Itu ceramah. Itu bukan percakapan teguran atau jawaban, itu satu arah. Ayub sendiri berbicara pasal 29 sampai 31. Kemudian salah satu teman yang paling muda, Eliu, dia berbicara. Kemudian Tuhan sendiri ya, Yahweh sendiri bertanya kepada Ayub. Ayub tidak berbicara apa-apa, tapi Tuhan sendiri bertanya kepada Ayub bermacam-macam pertanyaan. Ayub tidak bisa menjawab tentang satu pertanyaan pun ya, karena itu semua tentang hikmat Tuhan. Kemudian penyelesaian itu Ayub bertobat. Di sini Ayub bertobat artinya iman Ayub tadi ya, goncang-goncang itu lebih cocok ya tafsirannya. Kalau tidak goncang-goncang, dia tetap setia seperti tafsiran biasa di sini. Ya bagaimana? Mengapa dia bertobat ya? Di sini bertobat, kemudian semua dipulihkan, pemulihan Ayub 2 kali. Jadi izin penderitaan, kemudian perdebatan tentang penderitaan, tidak ada solusi, kemudian pemulihan dari penderitaan. Kemudian pasal 1 sampai 2 ya, itu prosa, kemudian syair, kemudian ya prosa. Kemudian pasal 1 ya di sini Ayub ya. Tuh. Kemudian 7 anak laki-laki, mengapa ayat 23 ya langsung menulis itu kekayaannya? Hanya mungkin dia kaya raya udah cukup, kenapa dia menulis angkanya di sini 7.000, 3.500? Karena nanti Ayub pasal 42 ayat 12 betul-betul 2 kali lipat diberkati. 14.000 domba, 6.000 unta. Coba nanti cari ya. 2 kali lipat diberkati. Mengapa diberkati? Bukan karena Ayub setia, bukan karena Ayub dalam penderitaan dia bertekun, tidak. Tuhan yang memberi tanpa alasan. Itu tafsiran yang benar ya. Bukan karena dia setia, tanpa alasan dia menderita, tanpa alasan dia yang menerimanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu hikmat Tuhan. Jangan salah tafsir ya. Kalau dia bertekun, dia diberkati 2 kali lipat. Itu salah tafsiran. Kemudian di sini ayat 1 pasal 1 ayat 8 ini sangat penting ya. Lalu bertanya Tuhan kepada iblis, setan, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Tuhan menyebut Ayub hambaku Ayub. Itu penting ya, hambaku Ayub. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Tidak ada satu orang pun seperti Ayub.
Ayub itu ya orang sempurna, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pasal 1 sudah Ayub ditentukan orang benar di hadapan Tuhan. Itu bukan dipuji oleh manusia. Allah sendiri sudah menentukan Ayub itu hambaku yang jauh dari kejahatan, takut akan Allah. Itu semacam persyaratan Allah kepada Ayub. Allah setuju. Jadi dalam kondisi seperti ini, Ayub alami penderitaan itu sebenarnya tidak nyambung kan? Tidak nyambung. Itu persyaratan Allah kepada Ayub. Pasal 1, 2 itu sangat menekankan Ayub itu orang saleh, jauh dari kejahatan. Kenapa? Kalau begitu, kenapa ini terjadi? Itu ceritanya ya. Kemudian Ayub 3, Ayub pasal 2 ayat 3 ya. Jadi semua itu terjadi tanpa alasan. Pasal 1 itu dihancurkan harta bendanya, anak-anaknya mati semua. Kemudian pasal 2 lebih lagi ya. Coba menghancurkan itu kesehatannya. Maka dia mengalami ya para yang busuk, segala macam penyakit ya, penyakit seperti kusta ya. Itu para. Para itu biasanya tanda kutuk Allah, itu Ulangan pasal 28 ayat 35. Kalau mengalami para biasanya dianggap dikutuk oleh Tuhan. Maka dia begitu sedih ya, sedih. Apalagi istrinya yang mengutuki ya, mengutuki Ayub, dan juga tiga teman ini juga datang dari jauh untuk menghibur Ayub. Mereka menunggu 7 hari 7 malam karena tidak bisa berbicara apa-apa karena melihat kondisi Ayub yang hancur, kesehatan yang hancur, setengah mati ya. Mereka menunggu 7 hari. Kemudian pasal 3 tadi 5 sudah jelaskan ya. Maka mengapa itu pasal 3 ya. Mengapa itu terus muncul. Jadi itu salah satu kata kunci ya. Setiap orang mengalami mengapa. Jadi Yesus Kristus juga disalibkan di atas kayu salib. Di atas kayu salib Yesus Kristus ya mengutip Mazmur pasal 22, yaitu Eli Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru. Yesus tidak pernah berdosa, tetapi Yesus disalibkan. Yesus menderita di atas kayu salib. Mengapa ini terjadi? Mengapa saudara-saudara diselamatkan? Ayub bertanya. Kemudian biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai membangkitkan mara Lewiatan. Jadi kalau ada Lewiatan ini dia dikutuki mungkin tidak lahir. Lewiatan di sini itu sering muncul itu semacam buaya atau naga di dalam laut yang mengutuki. Naga biasanya di China biasanya dianggap binatang yang membawa berkat ya. Tapi biasanya di dalam Alkitab naga itu membawa kutukan atau mungkin simbol setan. Dia mengutuki, dia mungkin dia tidak lahir, dia begitu sedih ya. Kemudian temannya itu Elifaz datang, kemudian ayat 7 ya, pasal 4 ayat 7. Pasal 4 awalnya dia mulai bercerita ya, karena mereka menunggu 7 hari. Begitu sabar ya, panjang sabar, memperhatikan. 7 hari kemudian mereka mulai berbicara. Tetapi pasal 4 ya dengan cara sopan ya, cara sopan. Ya kamu sedih. Tetapi Elifaz ini camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Itu artinya, coba berpikir, siapa binasa dengan tidak bersalah? Artinya, Ayub bersalah. Kamu berdosa, kamu tidak jujur sehingga dipunahkan. Karena kamu berdosa, kamu dikutuki. Itu disampaikan. Dasarnya dia, Elifaz ini, dasarnya dia melihat penglihatan, dia mendengar nubuat. Kemudian dengan nubuat itu itu nubuat atau pengalaman. Dia sangat mengutamakan pengalaman. Elifaz ini yang pertama kali dia menegur Ayub ya. Itu orang Teman. Orang Teman itu kalau di dalam Alkitab Teman itu kota hikmat. Banyak orang-orang pintar seperti di Greece ya, Athene. Kalau dengar Athene itu orang kota hikmat yang pintar-pintar banyak zaman dulu. Jadi itu orang Teman itu kalau Yeremia 49 ayat 7 itu kota hikmat. Kemudian itu keturunan Esau, lumayan dekat sama Ayub juga. Tempat tinggalnya Edom, dia datang dari timur. Mengapa dia pertama kali dia menegur Ayub? Karena dia paling tua. Susunan giliran nasihat dari tiga teman ini sesuai dengan usianya. Elifaz, Bildad, kemudian Sofar.
Kemudian Elifas ini orang sangat berhikmat. Jadi di sini dia menekankan pengalaman. Menurut pengalamanku, kamu hancur karena kamu berdosa. Itu nasihatnya, tegurannya. Kemudian dia bilang, ya tetapi aku, Elifas ya, tentu aku akan mencari Allah. Ayo bertobatlah, mencari Allah. Kepada Allah aku akan mengadukan perkara. Ya bertobatlah, minta pertolongan pengampunan kepada Tuhan. Ditegur ya, ditegur. Jadi itu ya contohnya begini ya. Saudara-saudara mengalami kehancuran, mengalami ya bangkrut, hancur, semua keluarga anak-anak sudah mungkin mati karena kecelakaan, saudara-saudara hancur, rumah saudara terbakar, mungkin saudara-saudara mengalami kanker pankreas ya, maaf ya, kanker pankreas stadium 4. Kemudian satu teman datang ya, misalnya Pak Ferry mengalami penderitaan seperti itu. Mungkin Pak Ferry mungkin seperti pasal 3 ya. Ya seandainya aku tidak lahir. Kalau tidak lahir dari kandung ibuku, aku mati waktu itu, aku tidak akan mengalami sengsara yang begitu parah ini. Itu mungkin saya sangat nyesal ya, nyesal. Tapi salah satu teman dekat datang, dia berbicara sama aku ya. Pak Ferry, ya pankreas stadium 4 ya. Dia melihat ya mungkin setengah mati, Pak Ferry setengah mati. Tapi dia bilang, oh Pak Ferry mungkin salah makan. Karena Pak Ferry salah makan ini terjadi. Kalau begitu gimana? Sedih ya? Sedih. Karena Pak Ferry berdosa. Ini terjadi. Tadi pasal 1, ya Pak Ferry orang saleh. Disetujui oleh Tuhan. Ini hambaku. Teguran ini mengecewakan. Mengecewakan Ayub. Respon jawaban Ayub ini, siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melainkan takut akan Yang Maha Kuasa. Seharusnya dikasihani oleh sesama, tetapi tidak dikasihani. Justru mengecewakannya. Kemudian ajarilah aku, maka aku akan diam. Dan tunjuklah kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Coba jelaskan kesalahanku apa. Coba jelaskan dosaku apa. Jadi dia berteriak kepada Elifas ya. Elifas. Dia bilang, aku pasti benar. Keluh kesah. 2 kali ya. Kecewa dengan Elifas. Sebenarnya Elifas dan 3 teman ini sebenarnya lebih memiliki banyak dosa daripada Ayub ya. Kemudian Ayub berdoa kepada, itu doa yang pertama ya, kepada Allah itu, kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau ya penjaga manusia? Mengapa? Di sini juga, mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku. Jadi ya kehidupannya dia merasa ya berat. Jadi sulit menemukan nasihat baik dari manusia itu ya. Kemudian orang yang kedua Bildad. Bildad ini mungkin dia bilang begini ya, maka berbicara Bildad orang Sua, berapa lamakah engkau akan berbicara begitu dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Ayub berkata dia tidak pernah berdosa, maka Bildad marah. Jadi berapa lamakah lagi? Itu keras ya, mengancam. Jadi setiap kali biasanya mulai teguran, biasanya nanti juga ya, biasanya mulai dengan pertanyaan. Pertanyaan itu artinya marah, dia sangat marah. Karena Ayub bilang dia tidak pernah berdosa. Pasal 1, 2, Allah setuju Ayub tidak pernah berdosa ya. Itu kita harus ingat ya, ingat. Maka teguran dari 3 teman ini semua bersalah. Benar, ayatnya semua benar-benar ya, sangat alkitabiah. Tetapi bukan hanya itu, ada alasan lain yang kurang mengerti. Itu maksudnya ya. Kemudian dasar teguran dari Bildad itu dia menyebut nenek moyang atau sejarah. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Itu artinya coba melihat sejarah, coba melihat, memperhatikan nenek moyang kita. Nenek moyang kita berdosa sehingga mengalami kesulitan. Jadi dia sangat menekankan tradisi atau sejarah. Maka hukuman Allah itu adil. Maka kamu harus bertobat. Respon Ayub pasal 9 ayat 2 ya. Sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakah manusia benar di hadapan Allah? Jadi aku juga tahu, Ayub bilang ya, itu bukan maksudnya dia orang sempurna. Itu dia membela diri ya. Membela diri, tapi dia juga berteriak-teriak ya, dialah yang meremukkan aku. Dia mungkin bersungguh-sungguh kepada Tuhan ya, dialah yang meremuk aku dalam angin ribut dan memperbanyak lakuku dengan tidak semena-mena. Ya tanpa alasan aku mengalami penderitaan ini. Tuhanlah yang meremukkan aku, menghancurkan kehidupanku. Jadi dia berdoa juga di sini kepada Allah ya. Jadi aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritakanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku.
Jadi itu berteriak kepada Tuhan. Doa yang kedua ini dia, aku ciptamu, engkau ini, aku ini hasil jerih payah tanganmu. Engkau yang menciptakan aku, mengapa kamu yang menghancurkan kehidupanku? Dan itu berteriak kepada Tuhan ya. Kemudian yang terakhir itu sobar ya, sobar. Dia juga akan mulai dengan pertanyaan, itu artinya di sini akan marah. Apakah orang yang banyak berbicara tidak harus dijawab? Karena setiap teguran itu ya dijawab oleh Ayub, sehingga Sofar ini paling muda ya, dia marah juga. Dia marah juga. Apakah orang banyak berbicara tidak harus dijawab? Kamu terlalu banyak berbicara. Itu arti nama Sofar ini juga orang cerewet ya. Tadi Bildad juga ya. Bildad juga anak perdebatan. Arti nama mereka sesuai dengan ya perdebatannya. Atau teguran mereka juga hampir sama. Sofar juga orang cerewet. Orang nama itu dari Filistin. Ini orang Sua dari tadi Edom itu timur, itu dari utara. Kemudian ini dari barat ya. Jadi teman-temannya datang dari jauh ya, dari utara, dari barat, dari timur. Ya, pada berbagai tempat mereka datang untuk menegur paling muda. Kemudian dia menekankan di sini asumsi manusiawi. Menurut pikiran manusia, kamu berdosa. Intinya sama-sama berdosa. Jadi menurut pengalaman pribadi tadi Elifaz ya, menurut pengalaman pribadi, kemudian Bildad menurut tradisi. Di sini Sofar menurut pikiran manusiawi, menurut akal sehat. Jadi ya mereka selalu punya pedoman masing-masingnya. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengatakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya. Jadi kalau mengatakan pengadilan, pasti kamu akan dihukum. Jadi itu asumsi manusiawi. Kemudian Sofar bilang ya, itu jikalau orang tunggu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Di sini keledai liar atau mungkin pasal berapa ya? Pasal 4 ya, singa atau binatang-binatang itu simbol Ayub ya. Binatang-binatang disebut di sini itu artinya itu Ayub sendiri. Jadi anak orang bodoh dapat mengerti, kalau mengerti maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia, itu artinya semacam ejekannya. Itu Ayub itu betul-betul lebih bodoh daripada keledai liar, yaitu ejekannya. Ya kamu seperti anjing lah. Maka Ayub marah ya. Jawabnya panjang lebar lumayan. Aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Aku juga tahu apa yang mereka ya tegurkan. Aku tidak kalah dengan kamu. Aku lebih tahu daripada kamu. Kalau orang berdosa akan mengalami penderitaan hukumnya. Tetapi amanlah kemah para perusak dan tenteramlah mereka yang membangkitkan murka Allah. Mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Tetapi coba berpikir, para perusak itu orang jahat. Kemah orang jahat aman. Tenteram mereka orang yang membangkitkan murka. Itu mereka damai. Bagaimana kamu bisa menjelaskan hal ini? Orang jahat berhasil, ya orang setia hancur. Selalu gagal. Jadi ini sering terjadi di bumi ini. Bagaimana kamu menjelaskannya? Itu pertanyaan kepada Sofar. Bukan hanya Sofar ya, Elifaz dan Bildad juga. Jadi ada pengecualian. Menteri dan para hakim, raja-raja, semua pejabat-pejabat justru mereka dihancurkan. Itu terjadi. Gimana? Maka Ayub tidak mau berbicara sama teman-teman. Kemudian dia menaikkan doa juga. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Yaitu berteriak kepada Tuhan, tunjukilah dosaku, kesalahanku apa? Kesalahanku apa, dosaku apa? Ya besarnya, sehingga kehidupanku, anak-anakku, harta bandaku, semua ini hancur. Mengapa ini terjadi? Jadi itu berteriak kepada Tuhan. Tidak ada harapan lagi. Lepaskanlah aku. Itu maksudnya ya. Itu doa Ayub ya kepada Allah. Kau hancurkan harapan manusia. Tuhan menghancurkan harapan manusia. Itu selesai ya babak yang pertama ya. Pasal tadi 4 sampai 14 hari ini ya. Babak yang pertama baru selesai. Besok babak yang kedua, minggu depan babak yang ketiga itu. Jangan pusing saudara-saudara ya. Kesimpulannya di sini ya, Ayub, sudut pandang dari Ayub, seperti kita juga alami penderitaan tanpa alasan. Jadi mengapa ini terjadi? Sulit mengerti. Tapi dalam kondisi seperti ini ya,
saudara-saudara yang ada di tengah penderitaan atau kesulitan, sering muncul pertanyaan ini, kita harus berkata dengan jujur. Ya tidak tahu. Kita sulit ya berkata tidak tahu itu ya. Tapi kita harus mengakui bahwa kejadian-kejadian yang terjadi atau penderitaan-penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya itu jawabannya ya tidak tahu. Kemudian mungkin kesimpulan yang kedua di sini, kita percaya kepada Tuhan untuk mengikuti penderitaannya. Banyak agama menawarkan kalau percaya setia tidak ada penderitaan. Itu ajaran ya agama yang dibuat oleh manusia. Tetapi di dalam pengajaran kekristenan ini ya, kita justru masuk ke dalam gua singa seperti Daniel untuk menyatakan kemuliaannya. Di dalam penderitaan, nama Tuhan dipermuliakan. Itu ajaran kita, sehingga tujuan kita bukan menghindari penderitaannya seperti pengajaran agama biasa. Tetapi justru kita mengikuti jejak Yesus Kristus yang mengalami salib dan kematiannya. Itu kita harus lakukan. Kemudian dari sudut pandang tiga teman Ayub, kalau saudara-saudara bertemu dengan jemaat atau saudara-saudara yang mengalami kehancuran dan mungkin kanker, ya atau apapun ya, mungkin bisa memberi nasihat. Tetapi jangan saudara-saudara memaksakan pengalaman pribadi atau tradisi, asumsi manusiawi seperti orang Farisi. Karena kamu tidak berdoa, karena kamu tidak pernah membaca Alkitab, kamu malas gereja. Itu biasanya diberi ya sebagai nasihat kepada orang-orang. Seperti itu sebenarnya kadang-kadang tidak juga. Jadi itu nasihatnya seperti orang Farisi. Aku baik, aku benar, kamu yang bersalah. Tetapi kita harus berbicara tentang hikmat Allah ya. Hikmat Allah, maaf ini salah ya. Hikmat Allah. Ada kehendak Tuhan. Yang mungkin kalau saudara-saudara bertemu dengan orang yang mengalami penderitaan yang besar ya, seperti ayat Roma 12 pasal 15 ya, pasal 12 ayat 15 ya, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi ya mungkin memeluk dia, kemudian ya menangis bersama-sama. Ya teman-teman tiga sahabat itu Ayub ya bukan hanya 7 hari dan 7 malam, tapi mereka mungkin terus menangis bersama-sama, diam sebenarnya lebih bagus ya daripada banyak berbicara atau banyak nasihat kepada Ayub ini ya. Itu saja ya saudara-saudara, masih banyak kitab Ayub, masih banyak pasal ya, jangan menyerah ya, tetap coba mencari, tidak menafsirkan semua ya, tidak menafsirkan semua, tapi coba mencari ayat yang paling penting dalam setiap pasal. Sehingga ceritanya bisa nyambung. Tetapi mungkin tidak ada cerita yang baru, sudah jelas. Tiga teman ini berulang-ulang berbicara, hampir sama isinya. Itu aja, tetap semangat ya membaca firman Tuhan, ya Tuhan memberkati.